Karena seperti kita ketahui bahwa Maros ini sangat kaya dengan destinasi wisata, budaya dan tradisi yang perlu dilestarikan. Jadi di pundak generasi muda lah harapan itu akan kita wujudkan bersama. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Bapak Muhammad Ferdiansyah. Saya panggilnya Pak Ferdi. Ya. Tegang sekali nampaknya, Pak. Aduh, baru pertama ini. Ya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Ya. Saya kalau di benak itu ketika membicarakan tentang Maros yang saya tahu cuma satu, Bantimurung. Ya. Padahal kalau dilihat, saya percaya sekali bahwa Maros ini bukan tidak memiliki Bantimurung saja, tapi banyak sekali pariwisata yang bisa dieksplor. Iya. Betul, Pak? Betul sekali. Menjabat sejak tahun 2019 awal. Iya. Oke. Nah, ini kalau kita berbicara masalah pariwisata ini, Bantimurung, saya bahas Bantimurung dulu nih, karena berita yang saya dapatkan baru-baru saja ini adalah karena pandemi, Bantimurung ditutup selama 2 bulan, pertengahan Maret sampai akhirnya bulan Mei. Iya. Betul sekali ya, Pak ya. Iya. Dan itu katanya sempat mengalami kerugian PAD sampai tidak ada pemasukan sama sekali sebanyak 3 miliar. Iya. 3M. 3M selama 2 Selama bulan. 2 bulan itu. Itu Bantimurungnya saja, belum termasuk objek-objek wisata yang lainnya. Belum. Wow. Itu sekarang sudah buka lagi berarti ya? Sudah buka. Di masa new normal ini. Iya. Sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan. Sudah ada pemasukan lagi kah? Sudah banyak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Perkunjungan orang yang berkunjung ke sana sudah banyak. Sudah banyak. Hari Minggu kemarin tembus 5.000. Wow. Satu hari saja itu. Satu hari. Tembus 5.000 orang. Iya. Bantimurung yang terletak di Kabupaten Maros tembus 5.000 orang, tapi dengan protokol kesehatan COVID, tetap dijaga gitu ya, Pak ya. Iya. Berarti sudah kembali lah ya, bisa dibilang seperti Sudah itu. mulai pulih berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Dan ya kita tidak akan membicarakan tentang COVID karena Bapak bukan dari gugus ya. Ya, bukan. Jadi kita akan membahas masalah pariwisata dan juga dampak-dampak yang mungkin dirasakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros terhadap dampak COVID itu sendiri. Tapi saya pengen membahas sedikit tentang objek-objek wisata yang lainnya, Pak, selain daripada Bantimurung. Ada gua itu kalau nggak salah, gua apa namanya? Gua Mimpi. Yang besar itu ya? Iya. Yang sangat terkenal itu. Iya. Dan itu bisa dikunjungi juga kan? Bisa. Ada guide-nya juga, ada pemandunya juga. Jadi ada pemandu masyarakat lokal yang kita bekerja sama. Jadi masyarakat sekitar Bantimurung itu yang memang dari kecil, dari turun temurun sudah tahu sejarah masalah gua tersebut. Jadi kita kerjasama dengan masyarakat biar masyarakat juga bisa merasakan manfaat dari pariwisata, bisa mendapat hasil pendapatan income buat mereka. Apa indahnya gua tersebut? Jadi gua yang kita punya di Bantimurung dan yang ada di Kabupaten Maros ini mempunyai stalaktit dan stalagmit yang natural. Nah, viewers di rumah mungkin belum tahu tuh apa tuh stalaktit dengan stalagmit. Yang ada di langit-langit gua itu yang terbentuk dari air. Nah, nih viewers di rumah nih, ya kan FYI for your information. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam gua itu kan biasa ada yang Air menetes itu. Air menetes tapi yang membeku gitu Ya, kan. Jadi kayak model-model kerucut gitu tapi yang tajam. Ya, itu melalui proses yang lama. Stalaktit itu berarti dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Ya, dari stalagmit berarti dari bawah ke atas. Kalau kamu menemukan di lantai-lantai biasa masuk di gua. Ya. Itu banyak di gua itu. Banyak. Dan itu jumlahnya banyak sekali di dalam. Itu indah sekali karena salah satu yang membuat gua indah itu adalah itu. Iya. Tapi pengunjungnya gimana? Ramai juga sebanyak yang di Bantimurung? Ya, karena lokasinya di atas. Ya, kita ada sekitar 250 meter ke atas. Jadi memang butuh kondisi fisik yang fit. Aksesnya kurang gitu. Aksesnya kurang. Kita juga terkendala mungkin ke depan mungkin ada alat yang kita gunakan transportasi, mungkin kita bisa bikin rel atau gimana atau lift untuk ke atas untuk mempermudah pengunjung. Dan itu adalah bagian daripada proses untuk
memberikan fasilitas kepada pengunjung Bantimurung. Maros ini bisa dikatakan bahwa sebenarnya salah satu kota yang apa ya, nafsi lah ya Pak ya. Karena dia letaknya bandara itu kan di Kabupaten Maros. Sementara turis asing, saya tidak berbicara masalah turis lokal, turis asing yang mungkin berasal dari Eropa segala macam, mereka cuma mengenal Toraja, Parepare, Sengkang. Bahkan Makassar banyak yang mengatakan bahwa cuma kota transit saja. Apalagi Maros gitu kan. Nah, ini kerja keras dari kebudayaan pariwisata pastinya untuk Kabupaten Maros bisa mengeksplor dan memperkenalkan pariwisata yang kita punya dan kebudayaan yang kita punya kepada turis-turis asing itu. Itu wadahnya lewat mana Pak? Ada websitenya? Jadi untuk kerjasama kita libatkan semua stakeholder. Kami bekerja sama dengan PHRI, HP Promo Wisata. Jadi mereka mempunyai link ke luar negeri. Jadi setiap travel yang ada di Makassar kami kerjasamakan untuk menjual destinasi-destinasi yang ada di Kabupaten Maros. Karena biar tanpa mereka promosi wisata itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Tidak akan diketahui sama orang banyak gitu ya. Sudah dikenalkah? Alhamdulillah sudah dikenal karena seperti contoh tahun lalu di 2019 kita sudah mengalami peningkatan kunjungan wisatawan asing ada di angka 800 orang yang di tahun 2018-2017 masih berkisar sekitar 300 orang. Jadi yang kami sasar itu kapal pesiar yang ada di Makassar yang sering sandar. Iya, oke. Kita kerjasama dengan travel, kita mempermudah mereka aksesnya ke Bantimurung, Rambang-Rambang dan Leang-Leang. Jadi kami buat acara khusus buat mereka. Ada tari-tarian, ada semacam penjemputan gitu ya. Yang dulunya tidak ada. Jadi terus terang ini travel agent mau ada kelebihan dari daerah untuk dalam penyambutan tamu-tamu wisatawan asing. Jadi contoh penyambutan kita sambut dengan mengaru, tari padupa. Terus ada kuliner tradisional yang mereka bisa cicipi. Terus ada tour guide kita kerjasamakan dengan HPI dan masyarakat sekitar yang mengantar mereka berkeliling. Jadi kita harus memberikan kesan yang menarik buat pengunjung untuk dibawa ke daerahnya supaya bisa menceritakan bahwa Maros itu baik dan enak untuk dikunjungi. Banyak hal-hal yang bisa diekspor gitu ya. Ini kalau berbicara masalah promosi nih, yang bisa diajak kerjasama kan bukan hanya mereka saja gitu ya. Tapi ada beberapa, saya baca berita juga bahwa sebenarnya ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros juga sudah menggandeng beberapa tim kreatif. Ataupun penggiat seni yang ada di Kabupaten Maros untuk bisa bekerja sama. Penggiat seni apa saja nih yang dimaksud ini? Pemusik kah? Jadi teman-teman yang ada di Maros, baik di kesenian, di jurnalis, media, kita rangkul untuk kegiatan-kegiatan promosi wisata dan kebudayaan dan seni. Jadi khusus untuk tim promosi kita bentuk dari teman-teman dari media yang ada di Maros untuk membantu kami mempromosikan. Karena selama ini promosi wisata itu ada di yang kesannya agak kaku. Karena promosi wisata itu agak berbeda dengan promosi atau publikasi kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah yang sifatnya protokoler. Jadi kami sengaja ambil teman-teman media yang mempunyai memang jiwa-jiwa seni yang mempunyai jiwa-jiwa petualang yang sering hiking ke tempat-tempat wisata. Jadi memang mereka ketika mengambil gambar atau spot-spot foto memang menonjolkan keindahan dari alam itu sendiri ya. Terus kita ekspor di sosial media mereka masing-masing. Pernah mengadakan, kalau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri pernah mengadakan kuis nggak untuk teman-teman yang mungkin aktif di sosial media kemudian mereka mempromosikan wisata kita gitu? Ada di tahun 2019 kemarin kita bikin di YouTube untuk explore Bantimurung, kegiatan-kegiatan. Jadi mereka masuk di Bantimurung, silahkan mengambil spot-spot tempat foto dan silahkan membuat videonya. Nanti kita lihat berapa yang yang like, view ataupun like gitu ya. Nanti itu yang pemenangnya. Kemarin kita ambil seperti itu dan alhamdulillah ada peningkatan di Bantimurung. Setelah itu kita buat bisa mencapai target PAD 10 miliar. Wow, ini harusnya dibikin lebih sering dong Pak, berarti ya?
Ya, Karena melihat hasil yang, karena gini loh, sekarang kan zaman teknologi ya Pak ya, di masa apa namanya, di masa sekarang ini 4.0 ini kan apa ya, sebuah zaman di mana menuntut anak kreativitas ini menjadi lebih kreatif lagi gitu loh. Jadi mereka mungkin bisa kita ajak bekerja sama, kemudian sekaligus juga memberikan edukasi kepada kaum milenial gitu loh Pak. Karena mereka juga kita edukasi dengan cara, ayo datang ke budaya, ke objek wisata, ke cagar budaya, supaya mereka apa bisa melihat juga langsung seperti apa budaya dan pariwisata kita, dan juga melempar ke sosial media mereka. Gitu ya Pak ya? iya. Di Instagram pernah disosor juga atau cuma di YouTube saja? Jadi kemarin yang kita buat sekarang ini ada di Instagram Visit Maros yang dulunya tidak ada. Jadi semua tempat-tempat wisata yang ada di Maros, kami dari tim media beserta dengan bidang pariwisata turun ke tempat-tempat desa wisata, tempat wisata yang ada di Maros, terus mengambil spot-spot foto dan video untuk dipublikasikan di Instagram Visit Maros tersebut. Maros ini sebenarnya luar biasa loh. Iya. Karena punya cagar budaya yang paling tua di dunia sebenarnya. Iya. Kalau Spanyol mengatakan cagar budayanya 39 tahun, 39.000 tahun, Maros justru punya cagar budaya yang usianya 40.000 tahun lebih. Iya. Ya, dan itu ada di Liang-Liang. Yang itu adalah liang-liang gitu Iya. kan. Ini harusnya lebih dieksplor sebenarnya Pak. Iya. Supaya apa? Maros tidak dilirik hanya oleh orang-orang lokal ataupun orang-orang yang ada di Indonesia saja, tapi dilirik oleh dunia. Iya. Gitu ya Pak ya. Kalau ajang Darah Daeng Kabupaten Maros itu membantu juga nggak? Jadi kegiatan Darah Daeng Maros ini adalah wadah pemuda dan pemudi Maros dalam kegiatan pariwisata dan seni budaya yang memberikan sangat membantu kami pemerintah daerah dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan seni. Jadi banyak event-event yang ada di Maros. Kami lihat dari apa namanya dari Darah Daeng yang menyelenggarakan. Jadi sampai kemarin kami juga bekerja sama dengan ada IO dari Makassar, Kings Entertainment. Itu sudah menggunakan atau memanfaatkan keterampilan dari adik-adik Darah Daeng untuk menjadi MC di Makassar. Jadi itu salah satu cara juga untuk mempromosikan pariwisata Maros dan juga mempromosikan SDM generasi muda yang ada di Maros. Kalau untuk promosi objek wisata itu sendiri dari Darah Daeng? Jadi kemarin waktu pengambilan foto spot Darah Daeng, mengambil lokasi di Bantimurung, di Liang-Liang dan di Rambang-Rambang. Itu Jadi, salah satu gitu ya cara. Jadi kemarin juga ada dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi meminta lokasi dan penari yang ada di Maros. Jadi kita selalu mengambil dari adik-adik dari Darah Daeng yang ada di Maros. Jadi terus terang kemampuan dan keterampilan mereka itu sudah teruji. Oke, sudah sangat luar biasa gitu ya untuk diekspor. Ya, berarti selama setahun ini mereka juga akan tugaskan gitu ya, akan diberikan tugas segala macam untuk membantu Dinas Pariwisata untuk bisa mengekspor wisata-wisata di Kabupaten Maros itu. Ya, jadi nanti kami akan di tahun 2021 ini kita akan bentuk lagi tim marketing atau tim promosi yang akan kita kerjasamakan dengan Darah Daeng yang kemarin terpilih untuk mempromosikan kegiatan di pariwisata, kebudayaan dan kesenian yang ada di Maros. Karena mereka terus terang mempunyai basic yang kuat masalah hal tersebut. Jadi sudah melalui proses tahapan-tahapan waktu mereka dari seleksi sampai menjadi juara. Jadi mereka benar-benar juga dirangkul gitu ya, bukan hanya sekedar oke, selesai acara diberikan selempang, selesai kamu terpilih sebagai Darah Daeng dan selesai. Ya. Enggak, tapi mereka masih perjalanan panjang ke depannya untuk saling bahu membahu dan membantu pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros, untuk sama-sama mengeksplor wisata dan cagar budaya yang kita punya, gitu ya Pak ya. Saya pengen tanya tentang kepribadian Bapak, boleh ya, tentang hal-hal personal nih. Tapi saya tanyanya lewat games dulu, nggak apa-apa ya? Iya. Ya, Bapak tinggal memilih jawaban yang akan saya berikan ataupun pilihan yang saya berikan. Dari dua pilihan, Bapak tinggal memilih satu pilihan yang menurut Bapak lebih ke Bapak. Ya. Ya, Pak Ferdi siap? Ya. Oke, baik. Bapak pilih mana nih? Pilih yang berkuah atau tidak berkuah? Berkuah. Berkuah. Lebih suka yang berkuah karena ada kuah aja dan
Bisa biar tidak seret gitu ya Pak ya. Ya, kalau berkuah kan bisa dibikin tidak berkuah. Tinggal dibuang kuahnya Buang gitu. kuahnya. Kalau yang tidak Kalau yang tidak berkuah kan tidak bisa, harus tambah kuahnya dulu. Oke. Ini alasan yang satu-satunya nih kayaknya nih. Yang berikutnya adalah makanan pedas atau tidak pedas? Ya, Makanan pedas atau tidak pedas? pedas. Lebih suka yang pedas. Ya, Berkuah dan pedas. Makanan yang berkuah dan pedas itu sukanya apa? mie kuah. Mie kuah yang Ya. pedas tapi ya. Ya, Kalau levelingnya level 1 sampai 10 Pak, level berapa yang paling Bapak kuat? 2. Oke, udah paling kuat level 2. Ya. Berikutnya adalah film luar negeri atau dalam negeri. Gak suka nonton ya? Sering nonton. Oke, pilih mana? Film luar negeri atau dalam negeri? Luar negeri. Luar negeri. Ya. Film luar negeri yang terakhir nonton apa? Aduh, sudah lupa waktu. Tapi suka ke bioskop. Sering Dengan siapa? Teman kantor atau keluarga? sama keluarga sama istri. Dan anak. Ya, Anak berapa sekarang Pak? anak 3. 3. Yang paling besar umur berapa? Sekarang sudah kuliah, umur 21. 21 tahun. Ya. Yang berikutnya adalah lagu luar negeri atau dalam negeri? Lagu dalam negeri. Dalam negeri. Suka dengar musik. Ya, suka kadang-kadang. Kalau refreshing gitu ya. Ya. Refreshing otak berarti dengerin musik. Lagu apa biasanya Pak? Lagu Indonesia. Iya, lagu Indonesia lagu apa? Lagunya siapa? Iwan Fals kah, Slank kah, atau siapa gitu? Atau dangdut? Iwan Fals. Dangdut suka? Ya enggak. Lebih ke pop ya? Ya pop. Iwan Fals. Iya. Yang paling sering didengarkan lagu Iwan Fals? Bento. Nyanyi deh. Aduh. Bapak biasa kalau misalnya ada acara di kantor pasti diminta nyanyi kan sama MC-nya kan? Iya. Kadang-kadang Tapi nyanyi kan? nyanyi kalau terpaksa. Sekarang saya pengen Bapak nyanyi tapi nggak terpaksa. Aduh. Lagunya apa? Bento yang tadi. Namaku Bento. Ya, namaku Bento. Terus? Rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif. Toko papan atas, atas segalanya Asik. Ya, tepuk tangan dong. Luar biasa. Semoga jadi doa ya Pak ya. Bapak punya mobil banyak ya kan, tinggal di rumah real estate gitu kan. Itu lagu optimis. Lagu optimis Iya. ya kan. Ya ngomong soal moral, ngomong ke ngapain ngeliat jam Pak? Enggak, Ada jadwal lagi. Kak. Soalnya jamnya bunyi kalau saya terlalu lama duduk. ini kayaknya ini kita baru 10 menit loh, Ya. belum 1 jam sudah berasa kayak 1 jam. Ya. Ya tadi sebelum kita take video, jadi gini viewers di rumah. Jadi Bapak ini adalah memang beliau belum pernah di radio ataupun di TV station Belum. manapun. Ini pertama kali duduk di depan host Ya. gitu ya. Tapi jangan khawatir Pak, ini bukan interogasi polisi Pak ya. Ya. Jadi Kayak tegang. tegang banget kayaknya gitu ya. Ya baiklah kalau begitu pendidikannya kalau begitu kita berbicara yang hal-hal santai aja lah. Ya. Ya dulu SD SMP pelajaran favoritnya apa? IPS. IPS. Ya. Waktu SMP dulu ataupun SD dulu kan pasti tidak bermain game online seperti anak sekarang kan? Ya. Dulu mainannya apa? Main bola. Lebih suka main bola. Ya. Pernah dikejar sama orang tua karena dilarang main bola? Enggak pernah. Oke. Apa-apa yang Bapak kerjakan waktu sekolah dulu? Waktu SD, SMP dulu? Jadi SD saya mungkin karena lingkungan ya. Saya besar di Perumnas, di kawasan padat penduduk, di Perumnas Tamalate. Apa namanya, kami tumbuh sama teman-teman yang seperti tidak seperti sekarang. Sekarang itu lebih ke game Anak-anak online. ya, ke game online. Kita tuh banyak main Di lapangan. ya di lapangan, sering kejar layang-layang. Berarti jago lari dong. Iya. Prestasi larinya apa? Nah, kalau lari Dikejar anjing. kalau saya lari, saya sudah punya medali 100 lebih. Karena Saya ikut event lari. sering ikut event lari dan Iya. akhirnya mendapatkan medali 100 lebih. Ya, itu finisher 100 lebih. Finisher 100 lebih. Ya. Saya lari sejak 2015. Sejak 2015. Ya. Sampai tahun 2019 kemarin masih aktif. Sampai 2019 saya sudah keliling Indonesia lari, ikut event.
Saya gabung dengan Maros Runners, Gabung dengan Maros Runners. komunitas lari Maros. Dan selama Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini juga masih tetap beraktivitas sebagai pelari. Iya, saya sering lari sampai ke Medan, Surabaya, ke Kendari, ke Palu. Terakhir kapan? Terakhir saya lari di bulan 1 2020 ini. 2020 sebelum Covid. Yes. Jadi tahun ini saya sudah daftar sampai di bulan Agustus itu sampai Maybank, Bali. Wow. Sudah Ke Bali juga gitu ya ya. sering lari ke Bali, cuma berangkat hari Jumat pulang kantor, langsung ke Bali ambil respeknya, hari Minggu pagi lari, sudah jam 12 pulang lagi ke Makassar, hari Senin upacara. Wow, masih kuat ya Pak ya? Alhamdulillah masih kuat. Mohon maaf ya kan biasa ada beberapa orang yang sebagai kepala dinas ya kan yang tentunya banyak sekali kegiatan, agenda yang luar biasa padat gitu kan dari Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu Minggu pun bisa dikatakan bahwa waktu untuk keluarga tuh jarang gitu loh. Karena Sabtu Minggu juga harus keluar kota misalnya ngurusin juga urusan kantor ataupun urusan dinas. Tapi masih sempat lari juga. Ya, jadi khusus untuk hari Sabtu dan Minggu, hari libur, saya selalu meluangkan waktu buat olahraga bersama keluarga, sama istri. Jadi kalau bukan lari, saya sering naik sepeda. Naik sepedanya sampai 50 kilo, 70 kilo, berdua. Buset. Berdua? Ya, Istri juga kuat? kuat naik sepeda. Wow. Lari juga jangan-jangan istrinya? Pelari juga, jadi kalau saya lari sering couple sama-sama. Kapelan ya? Ya, Daripada bapak lari dari istri? ya jadi supaya kalau kita pergi bersama istri kan juga sama-sama saling mensupport. Mensupport Iya. gitu kan. Jadi istri pun tidak ada rasa was-was ketika Iya. bapak lari harus lari sendiri. Ya, Istri pun juga ada yang mendampingi dan istri sudah merasakan seperti apa Kegiatan kita dan kegiatan hobi orang kita, itu ya. gitu kan sebagai pelari itu, dan bagaimana rasanya ketika lari sampai berkilo-kilometer gitu ya Pak ya. ya, Berarti dalam satu minggu ini, kalau kita pikir satu minggu itu dalam ini kan tadi mengatakan bahwa weekend itu pasti akan ada kegiatan lari, Ya. olahraga lari. Senin sampai Jumat nggak pernah ada aktivitas untuk lari? Jadi kalau saya Senin sampai Jumat, di hari Selasa dan hari Kamis itu saya naik sepeda ke kantor. Senin Sekitar 20 kilo. Saya tinggal di Dayak. Jadi saya sering back to work. Bike to work from Dayak ke Maros. Ya. Senin sampai Senin sama Kamis. Senin dan Kamis. Ya, Jumat saya sering lari di sekitar di kantor Bupati Maros. Kalau pagi. Ini kalau masyarakat lewat yang tidak mengerti apa-apa melihat Bapak lari begitu kalau pagi, mohon maaf, menggunakan baju dinas. Enggak lah, pakai. Saya baru pengen ngomong Pak, kalau Bapak pakai baju dinas, orang bisa berpikir nih, ini kepala dinas lagi dihukum nih. Ya luar biasa ya, masih ada waktu. Dan ini yang paling menarik adalah bike to work tadi itu ya kan jarang loh. Jadi sambil seperti tadi disampaikan, saya punya kesibukan yang padat. Jadi saya harus pandai-pandai meluangkan waktu, mencari waktu yang tepat. Jadi saya back to work ke kantor, tiba di kantor sudah jam 7, saya langsung mandi di kantor, pakaian ikut apel 7:30. Sempat-sempatnya lari gitu ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Bike to work lari juga. Ya, Setelah bike to work taruh sepeda di parkiran, Iya. lari lagi. enggak, kalau langsung mandi ikut apel pagi. Berarti diatur-atur gitu waktunya. Ya. Ya, kapan tidak bike to work berarti lari gitu. Ya. Kapan Jadi seminggu itu ya harus lari sekitar 2 sampai 3 kali. Nah, sepedanya 2 kali. ini Covid nih bingung nih cara masuk di Bapak gimana nih? Susah karena imunnya Bapak kuat. Nah, Insya Allah dong Pak. Ya. Ini doa. Karena imunnya Bapak kuat karena aktivitas olahraga tidak pernah putus, tidak pernah berhenti sampai sekarang pun, ya kan? Dan saya doakan pribadi Bapak dan keluarga tidak akan pernah tersentuh oleh virus manapun, amin. gitu kan? Yang penting adalah Bapak tidak boleh berhenti lari, dan Bapak tidak bisa lari mungkin kalau tidak makan beroncong. Ya. Saya guys tahu ini. Bapak suka makan beroncong ya? Ya. Favoritnya itu ya? Ya. Beroncong yang hangat gitu ya? Ya, jadi itu beroncong. Terus terang, Oke. kalau saya lari atau bersepeda, saya pasti temui beroncong itu pagi hari. Saya tidak tahu juga, orang biasa tanya, kok
saya Pak keliling Maros atau keliling Makassar, saya tidak pernah dapat penjual beroncong. Tapi kalau Bapak sering pasti setiap lari ada beroncong. Jadi saya bilang, enggak mungkin saya sejodoh sering ketemu beroncong. Dan beroncong itu makanan tradisional yang enak dan murah. Iya, harganya cuma Rp1.000 per satu itu ya, dan gede pula, bikin kenyang. Jadi saya kadang kalau ada event lari atau ada event bersepeda jarak jauh, ada penjual beroncong, saya singgah makan dulu. Ini walaupun sebenarnya ini adalah sebuah kompetisi nasional gitu. Ya, saya tetap singgah. Ya, singgah. Gak takut sampai di garis finish terlambat? Gak apa-apa, yang penting kan kita cari kepuasannya dulu, bukan juaranya. Juara itu nomor 2, yang penting kita enjoy dan puas. Betul. Itu kan tujuan kita berolahraga. Puas lari dan puas makan beroncongnya gitu ya. Dapat puasnya. Beroncong paling enak di mana, Pak? Rekomendasinya nih. Dulu beroncong yang enak di depan MGH di Tongsang, tapi sudah sakit. Sudah tidak menjual. Sekarang yang enak itu di Jalan Lembe. Hafal betul ya semua penjual beroncong ya Pak ya? Ya sudah keliling-keliling saya cari beroncong dan sudah coba beberapa tempat. Bapak pernah makan beroncong dengan Bapak Fahmi nggak? Oh ya. Pernah? Ya. Terakhir ketemu dengan beliau kapan? Tiap hari di kantor. Tiap hari di kantor? Iya. Oke. Kalau saya telepon sekarang beliau? Nggak apa-apa telepon. Saya pengen tahu nih kedekatan Bapak dengan beliau seperti apa. Ya. Bapak Fahmi tahu yang saya maksud? Fahmi banyak loh Pak di Maros. Tahu Fahmi. Fahmi siapa nih? Pak Fahmi yang mana? Dapur Sona. Dapur Sona, betul. Beliau adalah narasumber kita yang kedua ya, ya kalau nggak salah ya. Ya, coba kita telepon. Tadi hari ini sempat ketemu? Sudah lihat tadi pagi. Sudah ketemu tadi pagi. Ya. Halo. Assalamualaikum Pak. Salam, siap. Lagi sibuk? Tidak, kenapa gitu? Ini saya lagi podcast dengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Bapak Ferry di depan saya sekarang ini. Kita lagi membahas beroncong, Pak. Saya dapat informasi Pak Ferry ini suka makan beroncong itu dapat informasinya dari Pak Fahmi. Ya. Kalau Pak Ferdi di mata Pak Fahmi seperti apa? Di mata saya? Iya, beliau seperti apa orangnya? Pekerja keras, kemudian visioner dalam artian tahu merancang apa yang akan dilakukan ke depan, kemudian punya kemampuan untuk merangkul orang untuk mewujudkan apa yang beliau inginkan. Seperti itu Pak Segal. Pengen ngobrol sama beliau? Beliau lagi dengar kan ini? Lanjut. Tadi pagi sudah ketemu ya? Iya. Ngobrolin apa aja? Atau sarapan beroncong berdua nih? Pak Ferdi silakan sapa Pak Ferdi. Pak Fahmi. Sukses selalu. Salam sama beliau. Oke, salam kembali. Terima kasih banyak Pak Fahmi ya. Siap Pak Segal. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya, ini berarti katanya Pak Fahmi juga pernah lari dengan Bapak? Oh, pernah satu kali waktu acara Bantimurung Marathon dia ikut. Dia kuat gak sih? Tidak sekuat Bapak lah ya. Ya, kuat kalau kategori orang baru pertama lari. Karena kalau Bapak sendiri kan sudah terbiasa gitu kan. Ya. Lari paling jauh berapa kilometer? Lari ya 21. Hah? 21 km? Iya. Saya gerak jalan 7 km saja sudah ngos-ngosan Pak, gerak jalan loh, bukan lari. Wow, sekuat itu ya Pak ya? Iya. Pariwisata pernah bikin acara lomba lari? Pernah kita buat Maros Half Marathon kerjasama dengan Maros Runner. Dilaksanakan di tahun lalu di Bantimurung. Jadi kita ambil spot-spot daerah Leang-Leang, Bantimurung, dan daerah-daerah yang ada di sekitar kawasan Kars Bantimurung. Kita ingin menampilkan bahwa Bantimurung itu sangat indah di pagi hari, sangat layak untuk dijadikan event nasional. Jadi jangan cuma orang berpikir event Bandung Marathon, Borobudur Marathon, Maybank, Mandalika. Jadi kita juga di Sulawesi Selatan itu ada Maros Half Marathon, dan ini adalah salah satu-satunya di Sulawesi Selatan yang event yang dilaksanakan kategori internasional.
kita laksanakan. Luar Dan biasa. hadiahnya puluhan sampai ratusan juta. Puluhan sampai ratusan juta. Iya. Dan akan dilaksanakan kembali gitu ya Pak ya. Kalau Iya. misalnya kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berlalu. Iya. Semoga sudah tidak ada lagi di Indonesia dan kita bisa memulai lagi untuk membuka peluang-peluang untuk mempromosikan budaya-budaya dan juga pariwisata yang kita punya. Iya. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Iya. Tapi sebelum kita closing, sebelum kita tutup, saya pengen Bapak memberikan inspirasi kepada orang-orang di luar sana, terutama viewers BDD yang masih muda. Ngomong ke sini Pak, silakan. Ke kamera sini. Saya sampaikan apa ini? Pesan-pesannya terhadap anak muda di Kabupaten Maros dan juga Sulawesi Selatan. Jadi saya Untuk mengembangkan pariwisata. sangat berharap generasi muda yang ada di Kabupaten Maros bisa mengembangkan pariwisata, seni dan kebudayaan yang ada di Maros, karena seperti kita ketahui bahwa Maros ini sangat kaya dengan destinasi wisata, budaya dan tradisi yang perlu dilestarikan. Jadi di pundak generasi muda lah harapan itu akan kita wujudkan bersama. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga pariwisata kita makin dikenal dan makin dilirik sama dunia. Iya. Sehingga turis-turis asing pun banyak yang tidak ragu untuk datang ke sini. Iya. Dan juga omset ataupun PAD ini makin meningkat agar bisa membantu pemerintah dan juga masyarakat dari Kabupaten Maros. Paling penting. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir, berbagi cerita, dan saya tagih buroncong habis ini. Ya, terima kasih. Inspirasi untuk Anda di rumah, BD Indonesia pamit mundur, sampai jumpa.